Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa baik-baik saja ya. Kali ini kita kembali pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam Luar Sekolah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Ahmad Wildan Syambani, yang kedua Miftahudin, dan yang ketiga Syifa Ismatul Maulana. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan majelis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen menurut bahasa berarti pemimpin, direksi, pengurus, yang diambil dari kata kerja manage, yang berarti mengemudikan, mengurus, dan memerintah. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata manajemen, yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia, manajemen berasal dari akar kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Sedangkan secara istilah, manajemen adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian dari pendidikan menurut Muhaimin, pengertian pendidikan Islam dalam 2 aspek. Pertama, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan aktivitas untuk memobilisasi dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian majelis taklim. Majelis taklim berasal dari 2 suku kata, yaitu kata majelis dan kata taklim. Dalam bahasa Arab, kata majelis adalah kata tempat, kata kerja dari jalasa yang artinya tempat duduk. Sedangkan kata taklim dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja allama yu'allimu yang mempunyai arti pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian majelis adalah pertemuan atau perkumpulan orang banyak yang berkumpul pada suatu tempat tertentu. Dari pengertian terminologi tentang majelis taklim di atas, dapatlah dikatakan bahwa majelis adalah tempat duduk melaksanakan pengajaran dan pengajian Islam. Di setiap lembaga pendidikan tentu mempunyai tujuannya tersendiri, begitupun majelis taklim. Tujuan adanya majelis taklim berdasarkan segi fungsinya, yaitu yang pertama sebagai tempat belajar, menambah ilmu dan keyakinan agama. Yang kedua sebagai kontak sosial, maka tujuannya adalah silaturahmi. Dan yang ketiga mewujudkan minat sosial, maka tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.
Sedangkan menurut pendapat Haji Muhammad Arifin, tujuan majelis taklim adalah mengokohkan landasan hidup manusia Indonesia pada khususnya di bidang mental, spiritual keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan juga batiniah, dunyawiyah dan ukhrawiyah secara bersamaan sesuai tuntunan ajaran agama Islam, yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan pembangunan nasional kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan dari majelis taklim. Tentu seperti yang kita ketahui bahwasanya majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam. Dan demikian, ia bukan lembaga pendidikan formal Islam seperti madrasah, sekolah, pondok pesantren, atau perguruan tinggi. Ia juga bukan organisasi massa atau organisasi politik. Namun, majelis taklim mempunyai kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, yaitu antara lain yang pertama, sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taman rekreasi rohaniah karena penyelenggaraannya bersifat santai. Yang ketiga, wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam. Dan yang keempat, media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa. Secara strategis, majelis-majelis taklim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat agama Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Adapun syarat dan karakteristik dari majelis taklim adalah sebagai berikut. Pertama adalah syarat dari majelis taklim. Adanya pengurus yang berkesinambungan. Yang kedua, adanya guru. Yang ketiga, adanya jamaah. Adanya kurikulum yang terarah. Yang kelima, adanya kegiatan pendidikan yang teratur dan berkala. Dan yang terakhir, adanya tempat penyelenggara. Tentu setiap organisasi perlu ada kepengurusannya. Demikian pula majelis taklim dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengurus majelis taklim adalah sejumlah orang yang diamanahkan untuk memimpin dan mempertanggungjawabkan kepada jamaah organisasi tersebut. Yang kedua, pengurus majelis taklim terdiri atas seorang ketua atau lebih, seorang sekretaris, bendahara, dan beberapa orang yang duduk dalam bagian atau bidang yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pengurus majelis taklim memegang jabatannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan organisasi, baik akte notaris jika memang berbentuk yayasan maupun ADART jika berbentuk ormas. Ada beberapa tugas dari manajer dakwah, diantaranya sebagai berikut: menetapkan rencana dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mewujudkan rencana, menetapkan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, juga yang lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asas penyusunan kurikulum majelis taklim. Dalam hubungan ini, penyusun kurikulum majelis taklim adalah mengacu pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas agamis. Islam adalah agama dan tatanan hidup bersifat universal yang berlaku sepanjang hayat, dari sejak lahir hingga ajal datang. Makanya nilai-nilai dan norma-norma agama Islam ini wajib diwariskan kepada setiap umat Islam. Yang kedua, asas filosofis. Tentu sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara, tidak bertenggang dengan agama, dan sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Dan yang ketiga, asas sosiokultural. Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga akar budaya Islam yang ada pada masyarakat cukup kuat. Seperti tradisi mengaji di surau, berkembangnya majelis taklim di masyarakat, dan meningkatnya pemahaman nilai-nilai agama Islam di semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai metode pengajaran dari majelis taklim. Sejumlah metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di majelis taklim adalah sebagai berikut. Yang pertama itu metode ceramah. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Jadi metode ini suatu cara penyampaian bahan pengajaran melalui proses tanya jawab. Yang ketiga, metode demonstrasi. Suatu cara penyampaian bahan pengajaran dalam bentuk mempertunjukkan gerakan-gerakan untuk disaksikan dan ditiru oleh para jamaahnya. Yang keempat, pemberian tugas. Dan yang terakhir adalah metode karya wisata. Metode ini adalah suatu cara pembelajaran dalam rangka mengembangkan wawasan, pengalaman, dan penghayatan para jamaah terhadap bahan pengajaran yang pernah mereka terima dengan jalan mengunjungi objek wisata tertentu. Dapat kita simpulkan bahwasanya Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri atau aturan sendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, diikuti pula oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina juga mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya, atau hablum minan nas, dan manusia dengan lingkungannya, hablum minal alam, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.